Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam seri pembelajaran Alkitab kita pada hari ini. Kita mau belajar mengenai dasar yang kokoh yang menjadi sumber sukacita kita. Mari saudara kita membacanya di dalam Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara, ini adalah peristiwa di mana Yesus mengutus 70 murid untuk pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan Injil. Karena di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus mengutus para murid-murid untuk pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan Injil. Pada waktu Yesus mengutus mereka, Yesus menyertai mereka dengan kuasa yang menakjubkan, saudara. Di mana orang-orang bisa disembuhkan dengan kuasa yang diberikan Yesus kepada mereka. Bukan cuma itu, bahkan mereka mengatakan setan-setan takluk. Nah, perhatikan, pada ayat 19 dalam pembacaan kita, Yesus mengatakan begini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wah, ini luar biasa banget. Saya mulai membayangkan ada orang-orang hari ini yang mengklaim punya kuasa-kuasa, bisa ngusir setan, punya kuasa-kuasa, bisa mengadakan mujizat-mujizat, bisa mengklaim bisa menyembuhkan orang, saudara. Saya mulai membayangkan apa yang dialami oleh para murid ini. Pergi ke daerah-daerah, kemudian mereka menjadi orang yang sangat terkenal sekali. Saudara bisa bayangkan deh, kalau seandainya di daerah saudara ada orang yang bisa menyembuhkan, mampu memulihkan, mampu mengusir setan. Wah, saya yakin dari ujung daerah manapun akan datang ke tempat saudara untuk melihat atau membawa orang-orang sakit. Saya teringat beberapa waktu yang lalu di daerah Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Tentena, ada seorang anak kecil yang katanya bisa menyembuhkan. Wah, orang berbondong-bondong datang dari berbagai macam penjuru. Saudara, saya mulai bisa membayangkan apa yang dialami oleh para murid-murid pada waktu itu. Mereka menjadi sangat terkenal sekali. Mereka menjadi orang yang dicari-cari dan menjadi orang yang sangat penting bagi banyak orang. Nah, perhatikan. Pada ayat yang ke-17, pada waktu mereka kembali dari pelayanan dan bertemu dengan Yesus, mereka membuat sebuah laporan, saudara. Ya, biasalah. Kalau diutus, kemudian balik, ketemu dengan orang yang mengutus, tentu akan memberikan laporan pelayanan. Nah, apa yang mereka laporkan? Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Wah, mereka kembali dengan gembira. Ini sama dengan begini loh, saudara. Kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan, kemudian saudara diutus untuk melakukan pekerjaan di satu daerah, dan ternyata saudara melebihi dari target yang diberikan perusahaan kepada saudara. Dan kemudian saudara kembali ke induk perusahaan, dan Anda dimintai laporan. Wah, Anda dengan begitu semangat datang ke perusahaan, pasti saudara akan, pikiran yang ada di dalam pikiran saudara pasti akan dapat penghargaan, akan dapat mungkin gaji tambahan karena saudara melakukan pekerjaan yang luar biasa melebihi dari ekspektasi atau harapan dari perusahaan. Nah, saudara bisa bayangkan ketika saudara datang ke kantor, sampai di kantor ketemu dengan pimpinan dan pimpinan mengatakan Anda sombong. Anda angkuh, apa yang Anda buat tidak ada gunanya sama sekali dengan perusahaan. Apa yang ada di dalam hati Anda? Pasti hancur, saudara. Nah, ini yang dialami oleh para murid-murid ketika mereka datang dan mereka melaporkan apa? Wah, Tuhan, bukan cuma orang sembuh, bahkan dikatakan setan-setan takluk kepada kami. Wah, mereka betul-betul membanggakan apa, mereka senang dengan apa yang mereka alami. Nah, saudara, tapi lihat jawaban Yesus kepada mereka apa? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini bayangkan, mereka bahkan dikatakan disamakan dengan iblis yang sombong, yang angkuh, yang hanya berorientasi pada diri sendiri. Gini maksudnya, saudara. Ini tidak beda dengan keadaan kita hari ini. Bahwa terkadang dasar sukacita kita, kebahagiaan kita
adalah kepuasan pada diri sendiri. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tujuannya hanya satu, untuk memuaskan diri kita. Mungkin dengan karir kita, mungkin dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar diri kita senang. Mungkin kita mengumpulkan kekayaan yang melimpah dengan tujuan supaya saya bisa bahagia. Saya tanya saudara. Apa dengan memiliki karir yang tinggi? Karir itu bisa membuat Anda sukacita terus. Saya tanya, apa dengan harta yang melimpah membuat Anda sukacita terus? Saya tanya, apakah dengan kekayaan yang melimpah membuat orang merasa sukacita terus? Faktanya, sekalipun punya karir yang tinggi, kehidupannya labil. Kadang senang, kadang menderita, kadang susah, bahkan gak bisa tidur. Orang yang punya uang banyak pun, yang punya kekayaan pun juga mengalami depresi. Jadi Anda lihat, ternyata semua itu tidak membawa, tidak menjamin, tidak menjadi dasar yang kokoh untuk kita bersukacita. Ini yang dialami oleh para murid-murid. Mereka menganggap bahwa prestasi adalah sesuatu dasar sukacita. Murid-murid menganggap bahwa pemujaan terhadap diri sendiri. Anda bisa bayangkan mereka datang ke daerah, mereka buat mujizat, mereka buat kesembuhan, mereka usir setan. Wah, orang-orang itu senang datang kepada mereka, bilang, wah hebat, 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 hebat. Dan akhirnya mereka menerima pujian itu, dan pada akhirnya mereka mengambil kemuliaan Allah, dan mereka menjadi sombong. Makanya Yesus bilang, kamu angkuh, kamu sombong. Saudara yang kekasih, ini semua tidak bisa menjadi dasar kita untuk bersukacita. Nah, oke. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan oleh Yesus untuk memiliki dasar sukacita yang kokoh? Nah, perhatikan, ayat 20 bilang begini. Hei, murid-muridku, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jangan, bukan itu dasar sukacita kita. Bukan karir yang hebat, bukan harta yang melimpah, bukan kekayaan yang banyak. Saya bilang Yesus tidak anti itu. Saya mau katakan saya juga tidak anti dengan karir yang tinggi. Puji Tuhan kalau Anda punya karir yang tinggi. Puji Tuhan kalau Anda punya kekayaan yang melimpah. Puji Tuhan kalau Anda punya harta yang melimpah. Dan kemudian itu dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Dipersembahkan di kaki Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, puji Tuhan. Tapi lihat, apa yang Yesus katakan dasar sukacita. Tetapi, perhatikan ayat 20. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Berarti saudara, ada orang yang tidak terdaftar namanya di sorga. Kalau tidak terdaftar di sorga, di mana? Tentu di neraka, saudara. Jadi, dasar sukacita kita itu adalah kalau saudara dan saya sudah pasti nama saudara terdaftar di sorga. Saya punya sukacita yang melimpah, saudara, karena saya yakin, karena nama saya sudah terdaftar di sorga. Kalau nama saudara belum terdaftar di sorga, maka tidak ada tempat lain selain neraka nama kita terdaftar, saudara. Apa artinya hidup kita kalau seandainya hari ini nama kita masih terdaftar di neraka? Apa artinya, saudara? Kalau nama kita terdaftar di neraka, apa artinya? Tidak ada artinya. Saudara bisa bayangkan, kalau satu saat kita mengalami kematian dan pada akhirnya masuk ke neraka. Untuk apa? Sedikit saya mau gambarkan tentang neraka, saudara. Karena saya melihat ada beberapa orang menjelaskan tentang neraka dengan cara yang keliru dan menyesatkan, kalau boleh saya mau katakan. Karena mereka menggambarkan neraka itu padang gurun yang luas, kemudian ada matahari yang panas. Kemudian ada gua-gua, ada pintu-pintu di mana orang disiksa, dicambuk, ditusuk dengan trisula. Kemudian pemabuk di bumi disuruh dicekokin dengan miras sampai mabuk, ditertawa-tawakan. Dan setan kemudian menyiksa mereka. Saya mau bilang itu gambaran yang keliru tentang neraka. Dibilang kalau orang tukang gosip di sana, ayo berbohong, ayo berbohong, ayo. Nggak ada yang kayak gitu gambaran neraka di dalam Alkitab. Karena itu saya bilang sama jemaat, kalau kamu mendapatkan hal-hal seperti itu, coba dikonfirmasi dulu dengan Alkitab. Sesuai dengan Alkitab atau tidak? Nanti saya akan bahas sedikit mengenai tentang neraka. Mari saudara, apa itu neraka? Kita lihat di dalam Wahyu pasal 20, ayatnya yang ke-14 dan 15. Supaya kita tahu apa sih neraka, agar ketika orang katanya datang pergi Tuhan bawa ke neraka,
melihat keadaan di sana, itu nggak ada yang benar. Karena gambaran neraka di dalam Alkitab begini. Wahyu 20 ayat 14-15 bilang begini. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Neraka itu, saudara, tidak ada lainnya. Dia seperti lautan tapi isinya api. Api yang tidak terpadamkan. Belerang yang mendidih, Yesus katakan. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 9 ayatnya yang ke-48. Supaya kita tahu gambaran neraka itu seperti apa. Supaya juga Anda tahu kalau ada orang yang berhalusinasi tentang neraka. Mari kita lihat. Markus pasal 9 ayat 48 itu bilang begini, saudara. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Jadi neraka itu adalah sebuah lautan yang besar. Dan isinya api, belerang yang mendidih. Wahyu 20 ayat 14 dan 15 mengatakan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi orang yang mati, yang masuk ke dalam neraka itu dicemplungkan ke dalam api, dibakar. Nggak ada di sini orang menyiksa. Tidak ada setan-setan menyiksa. Wong setan juga disiksa di sini kok, malah dia yang nyiksa. Nggak ada. Nggak ada di dalam Alkitab dijelaskan bahwa setan-setan, iblis menyiksa orang yang ada di dalam neraka. Nggak ada, itu malah enak iblis. Iblis adalah salah satu oknum yang juga dibakar di neraka. Dihukum di neraka sampai kapan? Tidak terbatas, kekal selama-lamanya. Karena neraka adalah tempat yang kekal. Di dalam 1 Korintus pasal 15, sepanjang satu pasal itu menceritakan tentang kebangkitan tubuh. Ada tubuh sorgawi bagi orang-orang yang percaya Yesus. Nanti dibangkitkan tubuhnya dengan tubuh kemuliaan untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada juga tubuh kehinaan, di mana orang-orang yang tidak percaya Yesus akan dibangkitkan di akhir zaman dan kemudian dimasukkan ke dalam lautan api neraka. Jadi neraka itu lautan yang isinya api, belerang yang mendidih, dan orang yang tidak percaya Yesus dimasukkan ke dalam neraka, tubuhnya diubahkan dengan tubuh kehinaan, supaya terbakar, tersiksa, panas, sampai kapan? Tak terbatas, Anda bisa bayangkan, saudara. Apa artinya kekayaan kita yang melimpah? Apa artinya karir kita yang tinggi? Apa artinya harta yang banyak? Apa artinya nama yang terkenal? Kalau pada akhirnya kita masuk ke dalam neraka. Saudara yang kekasih, semua itu tidak ada artinya. Tetapi bersyukur, Yesus mengatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi saudara, saya selalu mengatakan begini sama Tuhan tiap pagi ketika saya berdoa, Tuhan terima kasih. Walaupun saya tidak, ya mungkin saya orang biasa saja. Tapi saya bersyukur Tuhan. Karena nama saya sudah terdaftar di sorga. Saudara, bagaimana proses nama kita terdaftar di sorga? Saya mau mengatakan, saya sudah panjang lebar menjelaskan ini di video-video saya yang terdahulu. Seperti kepastian keselamatan, penebusan dosa. Saya mau mengatakan, bagaimana nama kita terdaftar di surga? Mari kita lihat, saudara. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat 8 dan 9 berkata begini. Ini ayat yang membuat saya menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya pada tahun 97 bulan Januari. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ulang-ulang saya mengatakan. Kalau untuk ke surga kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Saya sudah jelaskan dalam video saya yang terdahulu. Nama kita terdaftar bukan karena kebaikan kita. Karena tidak ada seorang pun yang baik di dunia ini selain Tuhan. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Agar kita tidak dihukum. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman kita di dalam neraka. Jadi saya mau mengatakan, kematian Yesus di kayu salib itu menggantikan hukuman kita di dalam neraka. Supaya setiap orang yang percaya, satu, percaya Yesus Tuhan, telah datang menjadi manusia, mati di salib, dikuburkan, dibangkitkan, tidak akan dihukum lagi di neraka. Kenapa? Karena Yesus sudah menggantikan hukuman itu bagi kita. Saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau hari ini saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, telah datang menjadi manusia bagi saudara dan saya.
telah datang untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Percaya bahwa Yesus sudah dikuburkan dan dibangkitkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Saya mau mengatakan, nama kita sudah terdaftar di surga. Dan tidak ada satu pribadi pun yang dapat menghapus nama kita di surga. Kapanpun kita mati, kita pasti ke surga. Sehingga iman di dalam kekristenan tidak ada kata iman mudah-mudahan untuk ke surga bagi yang percaya. Tapi bagi saudara dan saya yang percaya Yesus, kita pasti ke surga. Ayat terakhir saya. Mari kita lihat saudara di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Alkitab mengatakan, setiap orang yang percaya pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara, bersukacitalah karena nama kita sudah terdaftar di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan aku tempat di surga. Kalau aku mati, aku pasti ke surga. Tidak akan kemana-mana. Terima kasih Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa saudara bersukacita karena nama saudara sudah terdaftar di surga. Amin.